Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah lam yarfus wa lam yafsuq raja'at min dhunubihi kayawmin waladathu ummuh. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Amma ba'd. Para pemirsa, tidak ada satupun seorang muslim yang tidak merindukan Baitullah. Baitullah punya daya tarik yang luar biasa bagi seseorang yang hatinya penuh dengan keimanan. Apakah daya tarik itu untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima? Tapi lebih dari itu, Baitullah memang dijanjikan oleh Allah sebagai tanah haram, sebagai magnet bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji dan meletakkan di rukun yang kelima. Kita semua tahu bahwa rukun Islam ini yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Haji diletakkan di rukun Islam yang kelima. Dan memang kalau ada sesuatu yang diletakkan di paling akhir, ini merupakan puncak dari urutan-urutan dari awal sampai dengan yang terakhir. Yang kedua, haji ini diletakkan yang terakhir. Memang haji ini meliputi ibadah yang ada di atasnya. Artinya apa? Kalau orang sudah siap berhaji, maka tentu syahadatnya juga harus sempurna, sholatnya harus sempurna, zakatnya pun harus sempurna, dan puasanya harus sempurna. Jadi haji itu adalah titik klimaks kesempurnaan dari rukun-rukun Islam yang sebelumnya. Haji ini berat. Haji ini berat. Karena itu Allah letakkan di rukun yang kelima. Dari mana beratnya haji? Kita tahu bahwa haji ini meliputi dari semua aspek ibadah. Pertama, haji ini adalah ibadah jismiyah yang memerlukan fisik yang kuat dan prima. Orang punya fisik yang kuat, punya fisik yang sehat, akan jauh lebih menikmati daripada mereka yang tidak mempunyai fisik yang kuat dan sehat. Karena itu sebagai persyaratan seseorang untuk berangkat haji ke Baitullah adalah persyaratan kesehatan. Memang haji itu adalah jismiyah, syarat dengan fisik yang kuat serta fisik yang prima. Yang kedua, haji itu ibadah maliyah. Maliyah itu adalah ibadah harta. Jadi perlu biaya, dan biaya haji kita semuanya maklum tidaklah murah, tapi juga mahal. Maliyah, sehingga orang mau berangkat haji pun perlu dengan biaya. Semua perjalanan haji butuh biaya, dari mulai di tanah air sampai dalam perjalanan, kemudian sampai di Baitullah dengan durasi waktu yang lama, itu semuanya butuh biaya. Apakah biaya untuk penginapan, biaya untuk penerbangan, biaya untuk transportasi, akomodasi, konsumsi selama berada di sana. Seseorang yang melaksanakan haji tentu harus menyempurnakan tentang apa yang disebut dengan biaya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah diwajibkan haji atas manusia,
Bagi siapa mereka yang diwajibkan? Manistato'ah, bagi mereka yang punya kemampuan. Nah, kemampuan tadi yang pertama adalah kemampuan fisik yang kuat, fisik yang sehat. Yang kedua adalah kemampuan finansial, kemampuan perjalanan, kemampuan biaya hidup selama di tanah suci. Yang ketiga, haji ini adalah ibadah ijtimaiyah. Apa ijtimaiyah itu? Adalah ibadah sosial. Tentu ibadah yang disyiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan syiar yang sangat besar adalah ibadah haji. Makanya disebut dengan ibadah yang maknanya adalah sebagai muktamar kaum muslimin di seluruh dunia. Maka butuh aspek sosial itu. Yang keempat, ibadah tarbiyah. Haji syarat dengan pelajaran, haji syarat dengan edukasi. Orang kalau berangkat haji tanpa bisa mengerti dan mengambil pelajaran-pelajaran dalam perilaku-perilaku haji itu, seakan-akan haji itu adalah sebuah permainan. Seperti anak kecil tawaf di Baitullah 7 putaran, kemudian sa'i, ada yang lari kecil, bahkan ada yang diam di Arafah, kemudian ada yang lontar jumrah, seperti anak kecil. Kalau mereka tidak memahami pelajaran yang terkandung di dalamnya, maka seakan-akan haji itu adalah seperti permainan belaka. Dan yang paling penting, haji adalah ibadah ruhiyah, ibadah penyucian hati, ibadah ruh. Dan inilah yang berat dari perilaku haji. Semua meliputi. Fisik harus sehat, finansial harus cukup, komunikasi dengan sesama, sosial harus pas, kemudian harus bisa mengambil tarbiyah edukasi dari setiap perilakunya, dan harus bisa menjaga hati. Mungkin kita pernah dengar ada orang haji tanpa berhaji. Banyak di antara kita ini yang merindukan haji, tapi karena kemampuan fisik dan finansial tidak ada, maka yang ada adalah hatinya penuh kerinduan di Baitullah. Setiap kali dia melihat gambar Ka'bah, dia membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia teteskan air matanya. Ini artinya apa?